Perkenalkan, nama saya Raisya Candinata. Kali ini saya akan menjelaskan dari line 1 sampai dengan line 27. Di line pertama, kelas Finance Calculator. Baris ini mendefinisikan sebuah kelas bernama Finance Calculator. Lalu di line kedua ada Dev in itself. Baris ini mendefinisikan sebuah konstruktor untuk kelas Finance Calculator. Metode ini dipanggil secara otomatis setiap kali objek baru dari kelas ini dibuat. Di line ketiga ada Dev in itself. Baris ini mendefinisikan metode konstruktor untuk kelas Finance Calculator. Metode ini dipanggil secara otomatis setiap kali objek baru dari kelas ini dibuat. Di line keempat ada self saving sama dengan 0. Baris ini menginisialisasi atribut savings pada objek dengan nilai 0. Atribut savings ini digunakan untuk menyimpan jumlah tabungan. Di line kelima ada self investment sama dengan 0. Baris ini menginisialisasi atribut investment pada objek dengan nilai 0. Atribut investment ini digunakan untuk menyimpan jumlah investasi. Di line ketujuh, baris ini mendefinisikan sebuah metode fungsi dengan nama add expense. Metode ini digunakan untuk menambahkan pengeluaran ke dalam daftar pengeluaran atau expenses. Metode ini memiliki dua parameter. Yang pertama ada self. Self merujuk pada objek yang memanggil metode ini atau instansi kelas yang sedang digunakan. Yang kedua ada amount. Parameter ini adalah jumlah pengeluaran yang ingin ditambahkan yang diharapkan berupa angka, misalnya nilai dan uang. Yang kedua ada amount. Di line ke-8, ini adalah docstring yang menjelaskan fungsi dari metode add expense. Docstring memberikan informasi tentang apa yang dilakukan oleh metode tersebut. Dalam hal ini, docstring ini memberi tahu bahwa metode ini bertujuan untuk menambahkan pengeluaran ke dalam daftar pengeluaran. Di line ke-9 ada baris. Line 9, baris ini adalah kondisi yang memeriksa apakah nilai amount atau jumlah pengeluaran yang diberikan lebih kecil dari 0. Jika nilai amount negatif, maka pengeluaran tersebut tidak valid. Di line ke-10, jika kondisi di atas benar, jumlah pengeluaran negatif, maka baris ini akan menampilkan pesan kesalahan bahwa pengeluaran tidak boleh bernilai negatif. Line 11, return baris ini digunakan untuk keluar dari metode jika jumlah pengeluaran negatif. Dengan kata lain, setelah pesan kesalahan ditampilkan, metode tidak akan melanjutkan dan akan mengembalikan kontrol ke bagian kode yang memanggil metode. Di line ke-12 ada self expenses, append atau amount. Dalam kurung amount, jika jumlah pengeluaran valid atau tidak negatif, baris ini akan menambahkan nilai amount ke dalam daftar pengeluaran atau self expenses. Menggunakan metode append ini akan menambah nilai amount ke akhir list expenses. Di line ke-13, printf pengeluaran besar amount telah ditambahkan. Nah, baris ini akan menampilkan pesan konfirmasi bahwa pengeluaran sebesar amount telah berhasil ditambahkan ke daftar pengeluaran. F pada string menandakan penggunaan F string yang memungkinkan kita menyisipkan nilai variabel atau seperti amount langsung ke dalam string. Line 15, Dev calculate total expenses self. Baris ini mendefinisikan metode fungsi dengan nama calculate total expenses. Metode ini digunakan untuk menghitung total pengeluaran bulanan. Parameter self merujuk pada objek yang memanggil metode ini, yaitu instansi dari kelas Finance Calculator. Di line ke-16, ini adalah docstring yang memberikan penjelasan singkat tentang apa yang dilakukan oleh metode ini. Dalam hal ini, docstring ini memberitahu bahwa metode ini bertujuan untuk menghitung total pengeluaran bulanan dengan menjumlahkan semua nilai dalam daftar pengeluaran. Lalu di line ke-17, total sama dengan sum self expenses. Baris ini menghitung jumlah total dari semua pengeluaran yang ada dalam daftar expenses. Fungsi sum digunakan untuk menjumlahkan semua elemen dalam list self expenses. Hasil penjumlahan ini disimpan dalam variabel total. Lalu di line 18 ada printf total pengeluaran bulanan total. Baris ini menampilkan hasil total pengeluaran bulanan dengan menggunakan print. Fungsi fstring digunakan untuk menyisipkan nilai total ke dalam pesan yang ditampilkan, sehingga hasilnya akan berbunyi seperti total pengeluaran bulanan sama dengan 500.
Lalu di line 19 ada return total baris. Ini mengembalikan nilai total sebagai hasil dari metode calculate total expenses. Dengan kata lain, selain menampilkan total pengeluaran, metode ini juga memberikan nilai tersebut sehingga bisa digunakan di tempat lain dalam kode. Lalu di line 21 ada def set saving self amount. Nah, baris ini mendefinisikan sebuah metode fungsi dengan nama set savings. Metode ini digunakan untuk mengatur jumlah tabungan bulanan. Parameter self merujuk pada objek yang memanggil metode ini, sedangkan amount adalah parameter yang berisi jumlah tabungan yang ingin diatur. Di line ke-22 ada mengatur jumlah tabungan bulanan. Nah, ini adalah docstring yang menjelaskan tujuan dari metode ini. Docstring ini memberitahu bahwa metode ini digunakan untuk mengatur jumlah tabungan bulanan pada objek yang bersangkutan. Di line ke-23, if amount kurang dari 0. Nah, baris ini memeriksa apakah nilai amount yang diberikan lebih kecil dari 0. Jika amount negatif, maka jumlah tabungan tidak valid, karena tabungan tidak bisa memiliki nilai negatif. Di line ke-24 ada print, jumlah tabungan tidak boleh negatif. Jika jumlah tabungan yang diberikan negatif, baris ini akan menampilkan pesan kesalahan yang memberitahukan bahwa jumlah tabungan tidak bisa negatif. Lalu di line ke-25 ada return baris. Ini menghentikan eksekusi metode lebih lanjut jika jumlah tabungan yang diberikan negatif. Dengan kata lain, jika kondisi amount kurang dari 0 maka terpenuhi, maka metode akan keluar dari tidak akan melanjutkan ke langkah berikutnya. Di line ke-26 ada self-saving sama dengan amount jika jumlah tabungan valid atau tidak negatif. Baris ini mengatur nilai atribut savings pada objek menjadi nilai yang diberikan melalui parameter amount. Ini berarti nilai savings pada objek akan diperbarui dengan jumlah tabungan yang terbaru. Di line ke-27, printf tabungan bulanan diatur sebesar self savings. Nah, baris ini menampilkan pesan konfirmasi yang memberitahukan bahwa jumlah tabungan bulanan telah berhasil diatur. Nilai self savings ini disisipkan ke dalam pesan menggunakan f-string untuk menunjukkan jumlah tabungan yang baru. Jadi itu adalah penjelasan dari line 1 sampai dengan line 27. Terima kasih. Untuk menunjukkan jumlah tabungan yang baru. Jadi itu adalah penjelasan dari line 1 sampai dengan line 27. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang line 29 sampai 48. Di line 29, fungsi ini didefinisikan dengan nama calculate remaining after savings and investment dan memiliki parameter self yang merujuk pada instance objek saat ini. Pada line 30, ini adalah docstring atau komentar penjelasan yang menyatakan tujuan fungsi ini, yaitu untuk menghitung sisa uang setelah tabungan dan investasi dipertimbangkan. Pada line 31, fungsi ini memanggil metode calculate total expenses yang seharusnya mengembalikan jumlah total pengeluaran yang telah dihitung sebelumnya. Nilai ini disimpan dalam variabel total expenses nilai 32, kemudian variabel remaining dihitung dengan menambahkan nilai tabungan self savings dan investasi self investment dan kemudian mengurangkannya dengan total pengeluaran total expenses yang ini memberikan jumlah uang yang tersisa setelah pengeluaran tabungan dan investasi dipertimbangkan. Pada line 32, fungsi ini mencetak nilai dari remaining ke layar untuk memberitahu pengguna berapa banyak uang yang tersisa setelah tabungan dan investasi. Ini memberi gambaran kepada pengguna mengenai kondisi keuangan mereka setelah memperhitungkan tabungan investasi. Pada line 34, fungsi ini mengembalikan nilai remaining, yaitu jumlah uang yang tersisa setelah pengeluaran, tabungan, dan investasi. Nilai ini bisa digunakan untuk perhitungan lebih lanjut atau disimpan dalam variabel lain di program. Pada line 36, fungsi ini didefinisikan dengan nama set investment dan memiliki parameter self serta amount. Self merujuk pada objek instance, sementara amount adalah jumlah yang ingin diatur sebagai investasi. Pada line 37, ini adalah docstring yang menjelaskan tujuan dari fungsi ini, yaitu untuk mengatur jumlah investasi. Pada line 38,
Kondisi ini memeriksa apakah nilai amount jumlah investasi yang ingin diatur lebih kecil dari 0, yang berarti jumlah investasi tidak boleh negatif. Pada line 39, jika kondisi di atas terpenuhi artinya jumlah investasi negatif, maka pesan ini akan dicetak untuk memberitahu pengguna bahwa jumlah investasi tidak boleh negatif. Pada line 40, jumlah investasi negatif, fungsi ini akan berhenti di eksekusinya dan tidak akan melanjutkan untuk mengatur nilai investasi. Ini mencegah nilai negatif disimpan dalam atribut investasi. Pada line 41, jika jumlah investasi valid atau tidak negatif, maka nilai amount akan disimpan dalam atribut self investment, yang berarti jumlah investasi objek sekarang diatur ke nilai tersebut. Pada line 42, fungsi ini mencetak pesan mengonfirmasi bahwa jumlah investasi telah berhasil diatur dengan nilai yang diberikan atau self investment. Pada line 44, fungsi ini didefinisikan dengan nama calculate total investment yang memiliki parameter self yang merujuk pada instance object. Fungsi ini tidak menerima parameter tambahan selain self. Pada line 45, ini adalah doktrin atau komentar yang menjelaskan bahwa tujuan dari fungsi ini adalah untuk menghitung total investasi. Pada line 46, fungsi ini mengakses atribut self investment milik objek remaining yang menyimpan jumlah investasi yang sudah diatur sebelumnya, atau mungkin fungsi set investment. Nilai self investment disalin ke dalam variabel lokal total investment. Ini menunjukkan bahwa total investasi yang dihitung hanya mengacu pada satu nilai yang disimpan di objek, atau jika lebih dari satu jenis investasi yang dihitung, maka fungsi ini akan perlu dimodifikasi. Pada line 47, fungsi ini mencetak nilai dari total investment ke layar, sehingga pengguna bisa melihat jumlah investasi yang saat ini tersimpan dalam objek. Pada line 48, fungsi ini mengembalikan nilai total investment yang jumlah investasi agar bisa digunakan lebih lanjut dalam program jika diperlukan, seperti untuk perhitungan lainnya atau analisis lebih lanjut. Terima kasih. Halo, nama saya Zafira. Saya akan menjelaskan bagian dari line 51 sampai 97. Line 51, fungsi main didefinisikan sebagai titik awal program, tempat logika utama dan interaksi dengan pengguna dilakukan. Line 52, objek kalkulator dibuat dengan memanggil konstruktor dari kelas Finance Kalkulator. Ini berfungsi sebagai instansi yang akan digunakan untuk mengakses berbagai metode pengelolaan keuangan seperti pengaturan tabungan, investasi, dan pengeluaran. Line 54, loop while true digunakan untuk menjalankan program secara terus-menerus hingga pengguna memilih untuk keluar. Selama program berjalan, pengguna akan disajikan menu untuk memilih berbagai opsi. Line 55 sampai 62, menu ditampilkan setiap kali program meminta input dari pengguna. Menu ini berisi 7 pilihan. Pilihan 1, mengatur jumlah tabungan bulanan. Pilihan 2, mengatur jumlah investasi. Pilihan 3, menambah pengeluaran. Pilihan 4, menghitung total investasi. Pilihan 5, menghitung sisa uang setelah tabungan dan investasi. Pilihan 6, menghitung total pengeluaran. Pilihan 7, keluar dari program. Line 64, program meminta pengguna untuk memilih opsi menu dengan memasukkan angka antara 1 hingga 7. Pilihan ini disimpan dalam variabel choice. Line 66 sampai 71. Program meminta pengguna untuk memilih opsi menu dengan memasukkan angka antara 1 hingga 7. Pilihan ini disimpan dalam variabel choice. Line 72 sampai 77. Proses serupa dilakukan untuk investasi, meminta input, mengkonversinya menjadi float, dan kemudian memanggil metode set_investment. Pesan kesalahan ditampilkan jika input tidak valid. Line 78 sampai 83. Pengguna diminta memasukkan jumlah pengeluaran yang kemudian diteruskan ke metode add_expense. Line 84 sampai 85 menampilkan total investasi yang sudah diatur dengan memanggil metode calculate
underscore total underscore investment. Line 86 sampai 87 menghitung dan menampilkan sisa uang setelah tabungan dan investasi dengan memanggil metode calculate underscore remaining underscore after underscore savings underscore and underscore investment. Line 88 sampai 89 menghitung dan menampilkan total pengeluaran yang sudah ditambahkan dengan memanggil metode calculate underscore total underscore expense. Line 90 sampai 92 jika pengguna memilih untuk keluar, program mencetak pesan terima kasih dan keluar dari loop dengan menggunakan break, menghentikan eksekusi program. Line 93 sampai 94 jika pengguna memasukkan pilihan yang tidak valid, misalnya angka selain 1 sampai 7, program akan memberitahu pengguna dan menampilkan menu lagi. Line 96 sampai 97. Ini adalah pengecekan standar di Python yang memastikan bahwa fungsi main hanya dijalankan jika script ini dijalankan sebagai program utama, bukan diimpor sebagai modul di program lain. Perkenalkan, nama saya Naswa Rizky Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara mengupload folder atau file ke dalam GitHub. Yang pertama, pencet plus, lalu new repository. Repository name di sini saya akan mengisi dengan aplikasi yang saya buat sesuai dengan project SAS, yaitu aplikasi kalkulator keuangan sederhana. Description optional. Di sini akan memberikan description sebagai project SAS PBTGM. Lalu ini public, langsung create repository. Kita scroll ke bawah. Selanjutnya kita ke folder, pilih folder yang akan diupload, klik kanan, show more option, lalu pilih open git bash. Kita tunggu. Di sini kita bisa coding untuk mengupload filenya. Di sini yang pertama kita ketik ls. Sudah, selanjutnya di sini kita akan mengetik git config global username. Username saya adalah Naswa. Jika merasa sudah benar, kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu git config global
global user email, masukkan email Anda. Email saya ini gmail.com ya. Lalu kita ketik git init, git add. Setelah git add, kita kembali ke, di sini kita bisa copy dari git commit. Lalu kita paste. Di sini nggak bisa Ctrl V ya teman-teman. Sudah. Dari git commit selanjutnya ke git branch and mine. Selanjutnya git remove. Terakhir git punch. Tunggu sebentar. Nah, di sini tandanya folder kita sudah terupload. Lalu kita pergi ke sini. Nah, ya sudah terupload. Di sini saya akan mengupload codingannya, hasil codingan dan flowchart. Klik new readme. Di sini saya akan mengetik penjelasannya. Query dari kalkulator sederhana. Lalu untuk memasukkan picture-nya, kalian buka folder, cari fotonya, salah. Nah, untuk ini kalian bisa nih query di drop. Gimana ya? Sebentar. Maaf teman-teman. Gini aja baru. Nah, biar lebih gampang, kita drop foto yang mau ditaruh di upload. Loading. Nah, lalu selanjutnya, semua codingan sudah saya upload. Lalu saya di sini akan mengupload outputnya dulu. Output dari kalkulator sederhana. Di sini saya taruhnya di nah, hasil diagram taruh sini. Tada! Lalu kita kembali ke sini. Di sini saya akan mengupload. Saya ini upload salah dong. Ya udah, ini dari diagram aja. Jadi flowchart. Aneh. Maaf. Flowchart kalkulator sederhana. Lalu di sini saya akan mengupload output dari kalkulator sederhana. Kita drag aja. Berantakan gini ya. Salah drag, salah penempatan. Nah, berurut ya teman-teman.
Dadah. Ini untuk codingannya, query dari kalkulator sederhana, flowchartnya, lalu ini output dari kalkulator sederhana. Sekian dari saya dan kelompok saya. Terima kasih.